Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulhan Iqbal Nasution, dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saya menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sejak tahun 2023 sampai dengan hari ini. Adapun konsentrasi bidang keilmuan saya adalah hukum pidana. Maka salah satu mata kuliah yang selalu saya ampuh adalah mata kuliah hukum pidana, di mana hukum pidana ini merupakan mata kuliah dengan bobot SKS adalah 2 SKS, kemudian diajarkan pada semester 3 ataupun semester ganjil pada setiap tahun pembelajaran. Baik, adapun pertemuan di dalam mata kuliah ini selama 1 semester berjumlah 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 adalah penyampaian materi, kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 adalah pertemuan dengan tatap muka, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester nanti akan dilaksanakan secara tertulis ataupun teori. Baik, adapun CPL dari mata kuliah ini, dari program studi, adalah memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis dan sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun CPMK di dalam mata kuliah ini ada 8. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar hukum pidana dan hukum pidana sebagai bagian hukum publik. Kemudian mahasiswa mampu memahami ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana dan hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tindak pidana dan subjek dari hukum pidana. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami kesengajaan ataupun kealpaan dari bagian kesalahan ataupun unsur subjektif di dalam pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang fogging ataupun percobaan di dalam hukum pidana. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami tentang penggabungan tindak pidana atau dikenal dengan istilah summon law dan pengulangan di dalam tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah residif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dasar peniadaan pidana dalam hukum pidana dan dasar hapusnya kewenangan negara menurut pidana dan menjalankan pidana. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan jelaskan sistem pidana dan teori pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah SCL, disingkat dengan SCL atau Student Center Learning, di mana saya sebagai dosen berperan untuk menyampaikan materi, kemudian memberikan umpan balik kepada mahasiswa sehingga terjadinya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Baik, di dalam mengampu mata kuliah ini ada beberapa buku yang menjadi rujukan, yaitu yang pertama buku dari Jur'andi Hamzah, ya, di mana dengan judul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Kemudian ada PAF Lamintang tahun 2020 juga dengan dasar-dasar hukum pidana. Kemudian ada buku Adam Hazawi, ya, tentang pelajaran hukum pidana bagian kedua, penafsiran hukum pidana, dasar pemidanaan, pemberatan dan peringanan kejahatan aduan, pembarengan dan ajaran kausalitas. Kemudian ada beberapa undang-undang yang sangat terkait. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Baik, sebentar lagi kita akan melihat video, di mana video ini akan memperlihatkan bagaimana biasanya saya mengajar di dalam kelas. Maka mari kita saksikan dan kita lihat secara bersama-sama. Pada akhirnya saya tutup pembukaan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita bertemu dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah hukum pidana. Sebelum kita masuk atau melanjutkan kepada materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pertemuan perkuliahan kita ini mendapat rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SHMH. Pada semester ini saya diberikan tugas oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah hukum pidana kepada saudara-saudara sekalian. Kita nanti ada 16 pertemuan beserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam perkuliahan aktif kita akan bertemu dalam 14 pertemuan. Adapun yang akan kita bahas dalam rencana program pembelajaran nanti, itu adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi hukum pidana, kemudian tujuan hukum pidana, kemudian ada pembagian hukum pidana, ya, ada objek hukum pidana, kemudian tentang kriminologi dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian kita akan mempelajari lingkup berlakunya hukum pidana, kemudian asas-asas yang berlaku di dalam hukum pidana. Kemudian pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan mempelajari tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, kemudian ada beberapa istilah-istilah dan jenis-jenis tindak pidana. Kemudian kita akan mempelajari tentang pertanggungjawaban pidana, di mana kita akan mempelajari tentang unsur kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian di dalam pertanggungjawaban pidana. Kemudian kita akan masuk kepada ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, kita akan mempelajari tentang rumusan delik dalam berbagai tindak pidana. Kemudian kita akan mempelajari juga pada pertemuan berikutnya tentang percobaan atau fogging di dalam hukum pidana. Kemudian kita akan mempelajari penggabungan di dalam tindak pidana. Kemudian dasar dan hapusnya hak negara untuk menuntut pidana. Dan terakhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Baik, saudara-saudara sekalian, di depan saya sudah menampilkan bahan perkuliahan kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan hakikat hukum pidana. Ketika kita mendengar istilah hukum pidana, kira-kira apa yang terbesit di dalam benak saudara-saudara sekalian? Apa itu hukum pidana? Kira-kira kalau mendengar hukum pidana itu yang terbesit itu apa? Sanksi, ya. Kemudian apalagi yang berhubungan dengan hukum pidana? Penjara atau pemidanaan, ya. Baik, jadi hukum pidana itu adalah salah satu cabang dari ilmu hukum, di mana hukum pidana ini adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ya, jadi kalau ditanya hukum pidana itu apa? Seperangkat aturan yang mengatur tentang larangan dan perintah, di mana apabila ada subjek hukum yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, maka akan diberikan sanksi pidana terhadapnya. Baik, setelah kita belajar tentang pengertian dari hukum pidana, maka ada hal yang saat ini cukup menarik, di mana hari ini kita terjadi pergeseran. Sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tetap tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hari ini muncul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru atau KUHP nasional kita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu kita adaptasi dari Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya Belanda.
Jadi ketika kita merdeka, kemudian secara otomatis diberlakukanlah hukum pidana Belanda itu di Indonesia. Nah, itu kita gunakan cukup lama, baru di tahun 2023 kita memiliki KUHP nasional kita sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP itu memiliki 3 buku. Ya, jadi yang pertama dia mengatur tentang pengaturan umum, kemudian tentang kejahatan, dan yang terakhir tentang pelanggaran. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kita sudah hanya menggunakan cukup 2 buku. Buku pertama mengatur tentang pengaturan umum, kemudian di bab 2 atau di buku 2 kita mengatur tentang kejahatan atau disebut sebagai Strafbarvet, ya. Jadi kalau selama ini kita masih memperdebatkan pengertian dari Strafbarvet itu apakah kejahatan atau tindak pidana, maka hari ini kita sepakat Strafbarvet itu diartikan sebagai tindak pidana. Baik. Kita punya pengaturan umum di buku 1. Di buku 1 itu mengatur tentang bagaimana ketentuan-ketentuan umum. Baru nanti di buku 2 atau di bab 2 membahas tindak pidana atau perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya. Nah, ketika kita belajar hukum pidana, tentu asas yang paling pertama dan yang paling utama yang perlu kita ketahui, dan mungkin kita juga sudah belajar di pengantar ilmu hukum, itu adalah asas legalitas. Itu terletak di dalam pasal 1. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu asas legalitas? Kira-kira asas legalitas itu apa? Silakan. Baik, artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dijatuhkan pidana terhadap seseorang apabila perbuatan tersebut tidak ada pengaturan hukum sebelumnya, ya. Jadi asas legalitas ini menjadi asas yang masih sangat fundamental di dalam hukum pidana. Artinya, kita untuk melegitimasi suatu perbuatan untuk menjadi sebuah perbuatan pidana atau untuk menghukum orang, maka perbuatan itu harus diatur di dalam suatu norma peraturan perundang-undangan. Apakah itu di dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kenapa? Karena dalam hukum pidana kita mengenal ada tindak pidana umum dan ada tindak pidana khusus. Di mana tindak pidana umum itu adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana yang pengaturannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar daripada KUHP. Ya, contohnya terorisme, kemudian narkotika, korupsi, money laundering, dan yang lain-lain. Itu adalah tindak pidana khusus. Nah, kenapa asas legalitas ini sangat fundamental dalam hukum pidana? Karena kita negara dengan sistem hukum civil law. Kita hari ini menggunakan sistem hukum civil law, artinya kita itu berpatokan mempedomani hukum itu akan dikatakan hukum ketika dia merupakan produk politik yang tertulis. Maka tanpa ada hukum yang tertulis, kita tidak bisa melegitimasi suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana. Nah, kenapa? Kalau kita tarik ke atasnya, karena kita juga memiliki corak hukum yang menganut hukum positivisme. Ya, positivisme hukum itu adalah mengedepankan hukum tertulis sebagai sumber hukum yang utama dan yang paling utama. Makanya asas legalitas itu ada di pasal 1. Nah, ketika asas legalitas itu mengatur tentang perbuatan siapa yang dapat dipidana, maka harus dipahami ketika orang melakukan tindak pidana, dia disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil. Ya, secara formil kenapa? Karena perbuatan itu melanggar peraturan yang telah tertulis. Ketika orang melakukan perbuatan seperti saya misalnya, saya mencuri dan saya tahu mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka ketika itulah saya dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dikatakan saya mengetahui bahwasanya perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Baik, setelah asas legalitas, ya, setelah asas legalitas ada asas-asas berikutnya, ya, yang harus kita pahami ketika kita mempelajari hukum pidana. Ya, apa yang kedua? Itu asas
hukum tidak boleh berlaku surut. Nah, kira-kira kalau hukum tidak boleh berlaku surut itu, ada yang bisa memberikan pendapat? Atau dikenal dengan istilah asas non retroaktif katanya. Hukum itu nggak boleh berlaku surut. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Apa itu asas hukum tidak boleh berlaku surut? Ya, jadi hukum tidak boleh berlaku surut itu adalah ketika ada perbuatan, namun pengaturan hukumnya ada setelah perbuatan itu terjadi, maka hukum pidana tidak bisa menjerat perbuatan orang tersebut. Maka hukum itu tidak boleh mundur. Ya, dia tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas. Asas legalitas itu sudah jelas mengatur orang boleh dipidana kalau ada pengaturan hukumnya. Kalau pengaturan hukumnya ada di kemudian hari, maka orang-orang yang melakukan perbuatan itu sebelum undang-undang itu disahkan itu tidak dapat dipidana. Ya, jadi hukum itu tidak boleh berlaku surut. Nah, kira-kira terhadap asas legalitas ini apa sebetulnya yang sangat menguntungkan atau yang cukup apa ya kita bilangnya cukup fundamental ya ketika kita menggunakan uh, asas legalitas ini dalam hukum pidana. Yang pertama adalah kita mendapat jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum terhadap apa? Terhadap perbuatan apa yang dapat dipidana apa tidak. Kemudian hukumannya juga itu terjamin kepastiannya. Karena di dalam normanya itu sudah diatur bagaimana hukumannya baik minimal maupun maksimal. Nah ya, kemudian kalau kita beralih misalnya ke negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon misalnya, dia juga pasti punya kelebihan dan kekurangan. Baik, setelah asas legalitas, kemudian asas hukum tidak boleh berlaku surut, maka ada asas yang ketiga, asas yang berikutnya. Apa itu? Itu adalah asas teritorial ataupun nasional aktif. Di mana asas ini memberikan pengertian bahwasanya siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah ataupun teritorial Republik Indonesia, maka dia harus diadili dan dipidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi kalau ada orang luar negeri, kita sebut saja misalnya ada orang Malaysia, kemudian melakukan tindak pidana di Indonesia, maka dia harus diadili menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ya, dan ini tidak hanya mencakup tentang teritorial saja, tapi terhadap uh, kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri, kemudian di bahtera-bahtera ataupun kapal-kapal milik Indonesia. Jadi ketika ada orang melakukan perbuatan pidana di kapal-kapal yang itu milik Indonesia, maka dia harus diadili menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ya. Kemudian ada asas yang berikutnya yang disebut sebagai asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat, ini sering sekali nih ya kita mendengarnya, asas praduga tidak bersalah. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat apa itu asas praduga tidak bersalah? Ya, silakan, Yezi. Jadi setiap orang yang ditangkap tidak melakukan tindak pidana sebelum dihukum sama hakim, dia berarti tidak bersalah. Oke, benar. Jadi asas praduga tidak bersalah itu adalah prinsip yang menyatakan bahwasannya seseorang tidak boleh dijustifikasi sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah yang menyatakan dia bersalah. Ya, jadi kalau ada orang maling tertangkap, kemudian orang langsung bilang dia pelaku tindak pidana, itu melanggar asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Ya, kenapa? Karena dia belum menjalankan proses peradilan pidana. Ya, sistem peradilan pidana itu dia mulai dari tingkat kepolisian sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Jadi ada namanya criminal justice system, ya itu yang diatur dalam mata kuliah hukum acara pidana dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan, dan setelah pengadilan maka orang yang dinyatakan bersalah akan dieksekusi untuk menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Baik, kemudian ada asas apa lagi? Asas nebis in idem. Nah, pernah dengar asas nebis in idem? Ada yang pernah mendengar asas nebis in idem?
Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Iya, benar. Betul. Jadi setiap orang ataupun setiap subjek hukum itu tidak boleh diadili dua kali dengan perkara yang sama. Ya. Jadi ketika seseorang telah melakukan tindak pidana dan dia telah dihukum, maka dia tidak boleh lagi diadili dengan tindak pidana yang sama. Ya, jadi terhadap presumption of innocent, ya kemudian nebis in idem, ini selain dia diatur menjadi asas dalam hukum pidana, ini juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 tentang hak asasi manusia. Ya, karena hukum pidana ini ketika orang dijatuhkan pidana, memang itu dicabut hak asasinya, ya, terutama haknya untuk bebas. Karena ketika orang dipenjara, maka haknya untuk bebas itu sudah diambil. Ya. Kemudian banyak nanti ada asas-asas berikutnya yang harus kalian pahami ketika mempelajari hukum pidana, dan asas itu merupakan prinsip yang paling fundamental dan dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian ketika ada benturan di antara peraturan perundang-undangan, maka asas menjadi jalan tengah ataupun solusinya. Makanya kita mengenal asas lex specialis derogat lex generalis. Kan begitu. Hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Ketika ada suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu diatur oleh dua peraturan perundang-undangan, mana yang kita pakai? Maka yang dipakai adalah peraturan yang khusus. Kemudian muncul asas yang lain. Lex superior derogat lex inferior. Hukum yang lebih tinggi atau hukum yang lebih kuat, dia mengalahkan hukum yang lebih lemah. Kalau ada satu perbuatan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam undang-undang, kemudian diatur juga dalam tataran peraturan perundang-undangan yang lainnya, maka yang mana yang paling kuat, paling tinggi, itulah yang digunakan. Oke. Setelah kita membahas asas, maka kita akan membahas tentang siapa itu subjek hukum di dalam hukum pidana. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Siapa subjek hukum dalam hukum pidana? Oke. Jadi subjek hukum itu ada dua. Ada orang, ya, perorangan, dan badan hukum atau kita kenal dengan korporasi, ya. Jadi orang ini bisa siapa saja, ya, karena siapa saja yang melakukan tindak pidana itu wajib dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila memang dia telah melakukan tindak pidana dan memiliki mens rea ataupun niat jahat. Kemudian ada korporasi. Nah, terhadap korporasi, nah ini menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menghukum korporasi? Karena korporasi itu kan bentuknya tidak ada. Dia kan wadah. Maka yang diartikan di sini korporasi yang dapat dipidana adalah dewan direksi, ya, baik itu direktur dan bawahannya, komisaris beserta jajarannya. Nah, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kedua subjek hukum ini, maka akan dilanjutkan pemeriksaannya apakah perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Setelah itu barulah pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya terhadap KUHP kita yang lama, tujuan pemidanaan kita itu apa? Kalau kita pakai kitab undang-undang hukum pidana yang lama, tujuan pemidanaan kita apa? Menghukum pelakunya agar apa nih kira-kira? Iya, pembalasan. Jadi kalau kita di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tujuan pemidanaan kita itu adalah pembalasan dan pencegahan. Jadi ketika ada orang berbuat pidana, maka penjara itu merupakan pembalasan terhadap perbuatannya. Dan ketika dia di penjara, maka negara berharap orang yang melihat takut dan tidak akan melakukan. Jadi itu sebagai langkah pencegahan. Namun di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru, tujuan pemidanaan kita itu sudah berubah. Yang pertama tujuannya adalah rehabilitatif, ya, di mana rehabilitatif ini hukum pidana harus bisa memulihkan keadaan korban. Kemudian dia bertujuan untuk korektif, ya. Korektif itu apa? Untuk merubah perilaku manusia. Jadi pidana apa yang dijatuhkannya itu diharapkan bisa merubah perilaku dia sehingga dia dapat menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah keadilan restoratif. Bagaimana memperbaiki hubungan si pelaku, korban, dan
ketertiban umum. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas? Sejauh kita belajar tadi tentang asas-asas, subjek, dan tujuan pemidanaan. Silakan. Iya. Namun kan dalam hukum pidana juga kita mengenal adanya konsep alasan pidana atau alasan benar. Yang di sini bisa dibilang orang dalam mengandung jiwa, tidak bisa dipidana. Tentang bertentangan dengan asas equality before the law. Oke, baik. Asas equality before the law ataupun prinsip equality before the law adalah asas yang menekankan bahwasanya semua orang adalah sama di mata hukum. Ya, artinya sama itu ketika orang melakukan suatu perbuatan, maka harus mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain yang melakukannya. Namun terhadap misalnya alasan penghapus sifat melawan hukum, dalam hal ini tadi saudara sebutkan adalah alasan pengecualian, itu tidak bisa kita masukkan ke dalam kategori equality before the law. Karena dia memang mendapat pengecualian di dalam undang-undang. Karena ketika orang melakukan tindak pidana, dia belum tentu dianggap mampu mempertanggungjawabkannya. Maka pertanggungjawaban pidana itu mengejar tentang kemampuan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada beberapa elemen yang harus dipahami untuk memahami pertanggungjawaban pidana. Dan salah satunya yang saudara sebutkan itu adalah alasan pengecualian. Kenapa orang yang tidak waras itu tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya? Karena dia dalam keadaan orang yang tidak memiliki kesadaran dan dia tidak mengerti apa yang dibuatnya dan dia tidak memahami akibat dari perbuatannya. Jadi hukum pidana tidak bisa meminta pertanggungjawaban pidananya. Terhadap anak bukan tidak bisa anak dipidana, bisa. Tapi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus berorientasi kepada asas ataupun prinsip the best interest of child, asas kepentingan terbaik bagi anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu mengatur tentang pidana penjara harus dihindarkan salah satunya terhadap anak. Kenapa? Karena anak ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan harapan bangsa yang harus jaga tumbuh kembangnya. Ketika anak-anak itu dipenjara, maka dikhawatirkan tumbuh kembangnya tidak akan maksimal. Kenapa? Dia tidak mendapat pengasuhan yang baik dari orang tuanya. Maka anak juga dikecualikan di dalam equality before the law. Jadi ketika anak melakukan tindak pidana, hukumannya tidak sama dengan orang dewasa. Baik, kira-kira ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya pikir cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Ya, semoga perkuliahan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga kita semua sehat untuk hadir pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan dan disampaikan, saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.